Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kembali, saya Haris Prayoga. Pada video minggu ini, materi yang dibahas adalah dasar semikonduktor dan dioda. Materi yang akan dibahas meliputi yang pertama semikonduktor dari definisinya, kemudian bahan-bahan dan jenis-jenis semikonduktor, lalu lanjut pada materi dioda, dimulai dari apa itu dioda, kemudian konfigurasi dan karakteristik dari dioda, dan model-model pendekatan ketika suatu dioda digunakan dalam sebuah rangkaian elektronika. Dan pada akhir video ada contoh soal yang mengulas model-model pendekatan tersebut. Baik, kita mulai. Dari pengertian semikonduktor, semikonduktor sendiri merupakan bahan yang punya nilai hambatan jenis atau disimbolkan dengan Rho itu antara konduktor dan isolator. Jadi sesuai dengan namanya, semikonduktor itu berada di antara konduktor dan isolator. Seperti yang kita ketahui, konduktor itu menghantarkan bahan yang mengantarkan listrik, sedangkan isolator tidak. Jadi semikonduktor ada di tengah-tengah kedua bahan ini. Makanya semikonduktor mempunyai hambatan jenis itu sekitar 10 pangkat negatif 6 sampai 10 pangkat 4 ohm. Kemudian perbandingan hambatan. Di sini ada tabel perbandingan hambatan jenis dari ketiga bahan tersebut. Bisa dilihat di bawah. Masing-masing diwakili satu contoh. Konduktor mempunyai diwakili oleh tembaga, semikonduktor ada silikon, dan isolator itu gelas. Bisa dilihat di sini nilai hambatan jenis dari masing-masing bahan. Bisa dari nilainya bisa diketahui bahwa konduktor mempunyai nilai hambatan yang paling kecil dibandingkan dua bahan yang lain. Karena sesuai yang dijelaskan tadi, konduktor mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik, maka dari itu hambatannya juga pasti kecil dibandingkan dari isolator dan juga semikonduktor. Di sini ada contoh soal 3 buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas, sesuai dengan tampilan tadi. Masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameternya 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut ada beda potensial 10 volt, yang ditanyakan adalah arus yang melewati ketiga bahan tersebut. Kita selesaikan dengan cara mencari terlebih dahulu nilai resistansi. Nilai resistansinya sendiri bisa diketahui dengan rumus ini, yaitu hambatan jenis dikalikan dikalikan panjang bahan dibagi luas penampang bahan. Jadi Rho dikali L dibagi A. A-nya sendiri apa? A-nya sendiri bentuknya adalah lingkaran dari diameter. Jadi A atau luas penampang ini adalah luas dari lingkaran. Luas lingkaran adalah Pi dikali R kuadrat. R-nya sendiri adalah jari-jari yang bisa diketahui dari diameter 1 mm dibagi 2. Yang terakhir, tinggal tentukan saja arus dari nilai yang resistansi yang sudah diketahui. Di sini gambarnya sudah tertera masing-masing arus yang melewati ketiga bahan tersebut. Bisa kita lihat dan bandingkan satu sama lain. Ketiga bahan mempunyai nilai yang berbeda, dan nilai arus yang paling besar adalah tembaga atau konduktor sebagai penghantar arus listrik. Jika dibandingkan dengan kedua bahan yang lain, nilai konduktor lebih tinggi arus yang melewati bahan tersebut. Lanjut pada bahan-bahan semikonduktor, di sini ada 3 bahan. Yang pertama adalah trivalen,
yaitu logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron terluar atau elektron valensi sebanyak 3 buah atau 3 elektron. Contoh dari trivalen yaitu boron, gallium, dan indium. Contoh yang kedua adalah tetravalen. Tetravalen sendiri itu mempunyai jumlah elektron terluar atau elektron valensi sebanyak 4 elektron. Contoh dari tetravalen yaitu silikon dan germanium. Ini nantinya akan tetravalen yang lebih biasa atau umum digunakan sebagai bahan semikonduktor yang digunakan pada rangkaian elektronika. Yang contoh terakhir, bahan terakhir adalah pentavalen, yaitu logam yang mempunyai jumlah elektron terluar sebanyak 5 elektron. Contoh dari pentavalen yaitu fosfor, arsenikum, dan antimon. Kita lanjut pada tabel periodik. Tabel periodik dari bahan semikonduktor. Di sini dari masing-masing contoh bahan semikonduktor seperti yang tadi yaitu trivalen, tetravalen, dan pentavalen masing-masing mempunyai elektron valensi atau jumlah elektron terluar sebanyak masing-masing 3, 4, dan 5. Kita lihat di sini sesuai yang dijelaskan tadi, ada masing-masing contoh unsur yang ada pada tabel periode kimia. Bahan-bahan semikonduktor, ini adalah informasinya. Bahan yang paling banyak digunakan sesuai yang dijelaskan tadi adalah silikon dan germanium. Sesuai dengan tabel periodik yang di lembar sebelumnya, jumlah elektron dari silikon sebanyak 14, sedangkan elektron germanium sebanyak 32. Karena tetravalen, maka jumlah elektron valensinya itu masing-masing 4 buah, dan jenis ikatan kovalen. Lanjut pada jenis dari semikonduktor. Di sini ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Jadi semikonduktor intrinsik itu adalah yang terbentuk dari alam, murni dari unsur alam. Kita lihat di sini visualisasi dari 3 dimensinya dan 2 dimensi. Di sini elektron valensi atau jumlah elektron terluar ada 4 buah, yaitu tetravalen tadi, dan ikatan kovalen. Jadi masing-masing saling mengikat satu sama lain. Ada beberapa informasi dari semikonduktor intrinsik. Di sini adalah ketika semikonduktor intrinsik ini pada suhu yang rendah atau dingin. Yang pertama adalah semua elektron berada pada ikatan kovalen. Yang kedua, tidak ada elektron bebas atau tidak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Jadi ketika suhu cukup rendah, tetravalen atau semikonduktor intrinsik ini bersifat sebagai isolator karena tidak ada muatan yang mengalir, jadi hambatannya juga cukup besar. Semikonduktor intrinsik, sedangkan pada suhu kamar, semikonduktor intrinsik ini menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas. Jadi elektron valensi tadi yang berjumlah 4 itu keluar dari ikatan kovalen masing-masing dan menjadi elektron bebas. Kemudian akan bertindak sebagai pembawa muatan negatif.
Munculnya elektron bebas tersebut diikuti dengan terbentuknya hole. Jadi elektron yang tadi itu meninggalkan ikatan kovalen membentuk sebuah lubang atau hole sebagai pembawa muatan positif. Jadi elektron yang bebas membawa muatan negatif dan lubang atau hole yang ditinggalkan elektron tadi itu membawa muatan positif. Fenomena ini disebut sebagai generation atau pembangkitan. Yang terakhir, jika dipasang beda potensial atau tegangan, terjadi aliran arus. Nah, jadi semikonduktor intrinsik ini ketika pada suhu kamar akan berfungsi sebagai konduktor menghantarkan arus listrik, namun dengan nilai konduktansi yang rendah. Di sini adalah tabel-tabel sifat dari bahan silikon dan germanium. Bisa dilihat ini terlalu banyak, jadi kita lewati. Di sini kita lanjut pada gambar fenomena generation yang tadi. Semikonduktor intrinsik ketika ada tegangan yang melewati dan tidak ada arus yang melewati. Bisa dilihat fenomena generation yang tadi ketika elektron terluar meninggalkan posisinya sehingga membawa muatan negatif, sedangkan lubang yang ditinggalkan tadi itu membawa muatan positif pada ikatan kovalen. Selanjutnya jenis yang kedua adalah semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ini punya doping atau penyuntikan dari atom luar. Semikonduktor ekstrinsik sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah semikonduktor tipe N dan tipe P. Yang tipe N di sini ada informasinya. Dopingnya itu oleh atom pentavalen seperti yang tadi dijelaskan. Contoh dari pentavalen yaitu fosfor, arsenik, dan antimoni. Sedangkan pada semikonduktor tipe P itu didoping oleh atom dari trivalen. Kita lihat lagi semikonduktor tipe N. Atom dopingnya itu disebut atom donor. Kemudian pembawa muatannya itu adalah elektron. Kebalikannya, pada semikonduktor tipe P, atom dopingnya disebut atom akseptor atau aseptor sebagai penerima, dan pembawa muatannya itu adalah hole yang sudah dijelaskan tadi. Tujuan dari doping itu sendiri atau penyuntikan meningkatkan konduktivitas semikonduktor. Jadi atom tersebut dari luar itu akan meningkatkan nilai konduktivitas pada bahan semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan. Perbandingan penyuntikan yang tadi, atom dopan atau atom asing sebagai penyuntik tadi berbanding dengan atom murni adalah 1:10⁻⁶ sampai 10⁸. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Kebalikannya, semikonduktor tipe P itu adalah trivalen dan dinamakan atom akseptor. Pada semikonduktor tipe N, dilihat di sini adalah contoh dari pentavalen.
Di sini ada 4 elektron valensi dan ada 1 sebagai elektron bebas yang mendekati ikatan kovalen. Elektron bebas ini terjadi karena doping. Sebelumnya elektron bebas ini sesuai yang tadi dijelaskan itu disebabkan oleh peristiwa regeneration, dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generation akibat perubahan suhu. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Sedangkan pada semikonduktor tipe P bisa dilihat di sini ada 1 Hall yang ditinggalkan oleh elektron bebas. Hole-nya sendiri sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena peristiwa generation yang tadi. Hole di sini pada tipe P menjadi pembawa muatan mayoritas, sedangkan elektron bebasnya sebagai pembawa muatan minoritas. Ini adalah contoh-contoh piranti dari semikonduktor. Yang pertama yang akan dijelaskan nanti yaitu dioda, kemudian transistor, termistor, SCR, dan rangkaian terpadu atau integrated circuit. Kita masuk pada materi dioda. Jadi di sini dinamakan dioda pertemuan PN. Kenapa dinamakan pertemuan PN? Karena dioda sendiri terbentuk oleh semikonduktor, gabungan semikonduktor tipe P dan juga tipe N. Pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor, sedangkan sisi yang lain mendapat doping atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda sendiri bentuknya mempunyai tersusun dari semikonduktor tipe P dan tipe N yang dilekatkan pada sisinya sebuah logam, sehingga terdapat 2 ujung logam yang keduanya dijadikan sebagai terminal atau elektrode, yaitu pada sisi P itu disebut anoda, sedangkan pada sisi katoda, sisi N itu disebut katoda. Kita lihat gambar di sini sesuai yang sudah dijelaskan di lembar sebelumnya. Pertemuan PN itu merupakan penggabungan dari 2 semikonduktor masing-masing, yaitu tipe P dan juga tipe N. Tipe P bertindak sebagai atom akseptor, sedangkan tipe N itu adalah atom donor. Keduanya digabungkan dan dilekatkan satu sama lain. Ini adalah gambarnya, konfigurasi dari sebuah dioda. Di masing-masing kedua ujung sisinya terdapat sebuah logam yang disebut pada tipe P itu disebut anoda, sedangkan logam pada sisi tipe N itu disebut katoda. Semuanya ini dibungkus oleh sebuah kristal tunggal semikonduktor. Dan ini adalah gambar terluar. Simbol dari komponen bisa kita bedakan. Ciri satu garis pada satu sisi itu menandakan kaki katoda. Biasanya warnanya hitam, sedangkan garisnya itu warna putih. Simbolnya sendiri dari dioda berbentuk segitiga dan sebuah garis. Ini menandakan arus akan mengalir
pada dioda ketika tegangan masuk melewati anoda, sedangkan ketika tegangan reverse masuk ke katoda akan diredam, maka tidak akan ada arus yang mengalir melewati dioda. Berikut adalah gambar konfigurasi dari pertemuan PN. Ini adalah bentuknya. Terdapat dua bagian, sedangkan bagian yang tengah itu merupakan lapisan pengosongan. Pada tipe P terdapat banyak hole karena elektron bebas akan mengalir meninggalkan ikatan kovalen. Kebalikannya, pada jenis N, elektron sebagai pembawa muatan mayoritas akan bebas mengalir sebagai ion donor. Atom-atom yang mengandung hole tersebut itu digambarkan sebagai ion negatif karena kekurangan elektron yang sudah keluar dari ikatan kovalen. Sedangkan atom-atom yang kelebihan elektron itu disebut ion positif. Jadi ion akseptornya itu adalah negatif pada semikonduktor tipe P, sedangkan ion donor pada semikonduktor jenis N adalah ion-ion positif. Lapisan pengosongan yang berada di tengah tadi adalah titik pertemuan antara semikonduktor tipe P dan N. Pada lapisan pengosongan ini terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, sehingga arus difusi akan mengalir ke arah kanan. Jadi elektronnya mengarah ke kiri menuju tipe P. Kebalikannya, difusi hole ke arah kanan sesuai dengan arus yang mengalir. Jadi pada prinsipnya arah elektron akan terbalik dengan arah arus yang melewati dioda. Yang kedua akan terjadi combination atau recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan tersebut. Jadi pada lapisan pengosongan itu akan melenyapkan elektron dan hole. Sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan. Jadi karena elektron dan hole hilang, maka lapisan atau daerah tersebut kosong, tidak ada muatan sama sekali. Kemudian pada tegangan penghalang atau barrier pada lapisan pengosongan, elektron yang lenyap meninggalkan ion donor atau positif, dan hole yang lenyap juga meninggalkan ion akseptor atau negatif. Nah, adanya ion positif dan negatif ini akan menyebabkan medan listrik, sehingga terdapat beda potensial atau tegangan yang disebut sebagai tegangan penghalang atau barrier potensial. Jadi menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Di sini adalah contoh konfigurasi ketika dioda dihubungkan pada sumber tegangan positif yang akan mengalir mulai dari menuju anoda. Video di sini adalah tegangan barrier yang tadi.
yang akan muncul ketika ion positif dan negatif yang menyebabkan adanya medan listrik. Jika potensial penghalang sebelum VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurangi VD. Maka daerah pengosongan yang ada di tengah itu menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Jadi tegangannya mempunyai nilai yang besar sehingga akan melewati lapisan penghalang yang sudah sempit tadi. Kalau dari sisi P sebagai pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Hole yang ada di jenis P akan berpindah melewati daerah pengosongan ke sisi sebelahnya. Sebaliknya, elektron pada sisi N di sebelah kanan sebagai pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan yang sudah sempit menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole tersebut merupakan arus total yang melewati dioda. Jadi arus yang keluar pada katoda itu merupakan jumlah dari elektron dan hole pada semikonduktor tersebut. Yang kedua, jika dioda dipasangkan terbalik, yaitu sumber tegangannya akan masuk menuju katoda. Di sini kebalikannya, hole pada sisi P akan bergerak ke kiri, sedangkan elektron bergerak ke kanan. Jadi, masing-masing hole dan elektron akan melebar ke ujung sisi masing-masing, sehingga daerah pengosongan yang ada di tengah akan melebar. Maka potensial penghalang atau barrier potensialnya menjadi penjumlahan antara VO dan VD, sehingga tidak ada arus lewat bidang pertemuan tersebut yang ada di tengah. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, jadi lapisan pengosongan yang lanjut pada grafik arus pada dioda. Di sini kita bisa lihat ketika kondisi forward bias atau bias maju, tegangan yang dimiliki dioda yaitu tegangan penghalang. Kita ambil contoh 0,7 volt seperti yang sudah dijelaskan. 0,7 volt ini merupakan sumber tegangan penghalang dari bahan semikonduktor yaitu silikon. Ketika turun menjadi 0 dan pada kondisi reverse bias atau bias terbalik, tegangannya masih tetap 0. Dan yang bisa kita lihat di sini turun sangat jauh karena dioda sendiri ketika kondisi reverse bias bisa saja dilewati tegangan, namun kondisi tersebut dinamakan kondisi breakdown atau ketika dioda tersebut rusak. Jadi jika kondisinya reverse bias atau bias terbalik, dioda dipasang terbalik dan dialiri tegangan yang cukup besar 100 volt misalkan, maka dioda tersebut akan rusak dan dinamakan breakdown. Maka tegangannya akan turun sangat jauh. Ini adalah analisa dioda dari simbolnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dioda terbagi menjadi dua sisi, yaitu anoda dan katoda. Ini merupakan gambar dari komponen aslinya. Jadi pemisah atau pembedanya, bagian katoda mempunyai garis warna putih di sisinya. Pada gambar yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan di awal, simbol dari dioda itu berbentuk segitiga dan satu buah garis vertikal.
Ini adalah simbol-simbol dari beberapa jenis dioda. Yang biasanya umum ditemui adalah junction dioda, dan sisanya masih lanjut pada jenis dioda dan juga penggunaannya. Dioda silikon atau junction dioda yang umum digunakan itu untuk penyarah arus dan juga pengaman tegangan kejut. Ini adalah beberapa contoh dari dioda silikon, yaitu IN 401, 407, dan 5407. Kemudian diode Zener itu digunakan untuk mengatur tegangan Zener. Lalu diode bridge digunakan untuk pengarah gelombang penuh pada rangkaian power supply atau catu daya. Dan yang terakhir adalah LED atau light emitting diode, digunakan sebagai lampu indikator. Di sini adalah rangkaian diode yang digunakan pada rangkaian elektronika. Garis bebannya dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff voltage law, diperoleh tegangan rangkaian sama dengan tegangan input dikurangi arus dikali tahanan beban. Karena dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu tegangan dan arus, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda yang akan dibahas selanjutnya. Ini adalah grafik atau kurva karakteristik dari dioda. Garis bebannya yang melewati titik I sama dengan 0, maka titik potong tegangan sama dengan tegangan input. Dan ketika jika tegangannya 0, maka titik potongnya adalah arus sama dengan tegangan input dibagi tahanan beban atau RL. Yang kedua adalah kurva karakteristik dinamis. Arus terhadap tegangan input mempunyai hubungan bervariasi yang disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban tetap itu karena resistansi beban atau RL juga tetap. Selanjutnya adalah model dioda atau pendekatan bagaimana menghitung arus atau tegangan yang melewati suatu dioda. Ada beberapa model pendekatan di sini. Yang pertama adalah pendekatan pertama yang dinamakan sebagai karakteristik ideal dari sebuah dioda. Ciri-cirinya, pada keadaan forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai saklar tertutup, maka arus akan mengalir dan sedangkan hambatan pada dioda dianggap 0. Sedangkan pada keadaan bias terbalik atau reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka. Kebalikannya, karena hambatan pada dioda itu nilainya tak terhingga, maka arus sama sekali tidak ada yang masuk. Kita lihat pada gambar, ketika forward bias akan dianggap sebagai saklar tertutup, sehingga arus akan melewati rangkaian. Kebalikannya, ketika reverse bias, tegangan akan diredam, arus akan diredam, sehingga tidak akan ada arus yang mengalir. Sebelah kanan ada gambar kurva karakteristik dari model pertama. Bisa dilihat tegangan dan arus akan naik sesuai dengan arus dan tegangan yang melewati dioda. Sedangkan kebalikannya pada kurva karakteristik reverse bias, sama sekali tidak ada nilai arus atau tegangan yang masuk atau melewati dioda. Kemudian pendekatan kedua, pada saat cirinya yang pertama, pada saat kondisi forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan, yaitu tadi sumber tegangan penghalang atau barrier potensial.
Bisa diambil contoh V gamma untuk silikon, salah satunya 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk bahan germanium sebesar 0,2 atau 0,3 volt. Pada kondisi keadaan reverse bias atau bias terbalik, dioda masih tetap sama dianggap sebagai saklar terbuka, sehingga tidak ada sumber tegangan sama sekali. Pendekatan ketiga, ciri yang pertama ini masih sama seperti pada pendekatan kedua. Bedanya di sini dioda dianggap mempunyai resistansi forward atau RF yang terpasang secara seri. Jadi ketika forward bias atau bias maju, dioda dianggap sebagai sumber tegangan penghalang yang dipasangkan seri dengan sebuah resistor. Pada keadaan reverse bias, dioda sendiri dianggap sebagai resistansi reverse atau hanya mempunyai tahanannya saja. Bisa dilihat pada kurvanya masih tetap sama, arus dan tegangan akan naik sesuai dengan nilai yang melewati dioda tersebut. Sedangkan kurva karakteristik model ketiga dari kondisi reverse bias, tegangan dan arus akan naik sedikit berbeda dari ketika kondisi forward bias, karena di sini ada tahanan. Beda dari yang sebelumnya, beda dari pendekatan yang sebelum-sebelumnya. Reverse bias dianggap sebagai tahanan tertutup. Maaf, bukan tahanan tertutup, tapi saklar yang terbuka. Jadi tidak ada arus atau tegangan yang mengalir sama sekali. Terakhir, ada contoh soal. Di sini sebuah rangkaian yang terdapat sumber tegangan, kemudian satu buah dioda dan satu resistansi beban yang sudah diketahui nilainya masing-masing. Yang ditanyakan adalah besar tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, 2, dan 3. Jadi yang dicari tadi V dan I. Kita selesaikan dengan pendekatan pertama. Ketika semuanya kondisi forward bias, maka kita ambil ciri yang pertama. Dari pendekatan pertama, dioda akan dianggap sebagai saklar tertutup, sehingga arus akan mengalir langsung pada rangkaian. Rumus arus sendiri sama dengan V dibagi RL. Dimasukkan nilainya saja langsung, hasilnya 0,1 ampere. Kemudian pendekatan kedua, di sini dioda dianggap mempunyai sumber tegangan sendiri atau sumber tegangan penghalang. Rumusnya masih tetap sama, bedanya di bagian tegangan dari tegangan input dan tegangan tegangan penghalang itu perlu dikurangi. Jadi tegangan total adalah selisih dari tegangan input dikurangi tegangan barrier dibagi tahanan beban. Hasilnya 0,094 ampere, lebih kecil dibandingkan pada model yang pertama. Selanjutnya pada model pendekatan ketiga, di sini dioda dianggap sebagai sumber tegangan yang dipasangkan seri dengan sebuah resistor. Rumusnya masih tetap sama, V dibagi R. Bedanya di sini adalah R total. R totalnya itu sama dengan resistansi beban ditambahkan dengan resistansi forward atau resistansi yang dipasang seri pada sebuah dioda. Nilainya sudah tertera lebih kecil dibandingkan nilai-nilai yang sebelumnya. Selanjutnya dihitung tegangan pada rangkaian. Nilai tegangan sama dengan tegangan input dikurangi arus dikali
tahanan beban. Tinggal dimasukkan saja nilainya, hasilnya 0,8 volt. Sedangkan nilai tegangan yang digunakan jika menggunakan hitungan matematis pada pendekatan sebelumnya, kita bisa hitung sesuaikan dengan rumus. Nilainya sudah dimasukkan. Secara matematis, tegangan rangkaian yang jika dihitung menggunakan model pendekatan pertama, maka nilainya 0 volt. Sedangkan pada tegangan yang kedua, nilainya sebesar 0,6 volt.